kenapa juga valuasi dari company-company besar seperti ini, Magnificent Seven kita sebutnya ya, bisa sangat tinggi. Mereka juga saling sama-sama ninggiin valuasi diri mereka sendiri. Koko temu nih disantumin berapa nih naiknya Microsoft sampai sekarang, kayaknya Koko masih hold. Nih, ada di sini nih Microsoft. Nah, kenapa walaupun saham mungkin bakal anjlok, ini semua spekulasi ya. Take all this with a grain of salt. Aku bukan financial advisor atau apapun. Tapi kenapa teknologi AI walaupun saham ini mungkin bakal anjlok, bakal bertahan, karena AI ini sudah di mana-mana, udah dipakai secara luas sama orang-orang. Dari mobil yang bisa nyetir diri sendiri, autonomous vehicle kita sebutnya, generative AI, chatbot seperti ChatGPT dari OpenAI gitu ya. Ini udah terintegrasi di kehidupan kita secara dalam. Jadi kayaknya sih nggak bakal hilang dan sangat tidak bakal hilang. Cuman valuasi mereka bakal mulai gak segila sekarang gitu ya. Sekarang semua orang bisa gampang dapat duit ya, karena kalau awal tahun kita beli Nvidia sampai sekarang aja udah naik berapa persen gitu. Kalau awal tahun kita beli Google waktu Trump mulai ngomong tarif gitu, tarif kan turun semua, sekarang udah naik jauh lebih pesat lagi. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang untuk berpreparasi setidaknya AI bubble ini akan pecah mungkin? Menurut kamu apa yang harus kita lakukan kok? Kayaknya bagian sini mending kamu yang bawa deh. Kenapa? Soalnya kalau aku salah ngomong, aku yang salah. Ya enggak lah. Ya, menurut Koko sih nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah ya. Kalau misal kita invest ke mereka ternyata ke depan tiba-tiba tetap aja naik terus, ya nggak lucu juga. Kalau misal kita invest sekarang hoping that it's terus-terusan naik, udah gitu tiba-tiba ketinggalan FOMO ke bawah, tiba-tiba jebret, bubble-nya pecah, kita bakal turun semua, kan nggak lucu juga ya. Maksudnya jadi gimana ya? There's not right and wrong answer. It's like we don't really know the future, we don't have a crystal ball. Kita bukan dukun, kita nggak tahu masa depan. Jadi kalau misalnya kalau Koko tahu gitu ya masa depan pergerakan candle atas ke bawah kiri kanan ke depan tuh 1 menit 2 menit 3 menit ke depan bakal kayak gimana, Koko kayaknya sekarang udah kaya banget. Koko tinggal trading pakai leverage, ya nggak sih? Kan Koko tahu ya arahnya bakal kemana, ya tinggal trading aja pakai leverage kemana-mananya. Nah, jadi kita bukan dukun jawabannya. So, kita nggak tahu. Jadi advice yang aku bisa kasih sekarang mungkin ya. Pertama, only invest the money you're willing to lose. Jangan investasi duit kalian yang kalau kalian duit ini hilang, kalian mati gitu. Duit yang kalian masukin ke saham, masukin ke kripto atau apapun, ini duit yang kayak duit yang kalian kalau hilang ya udah hilang gitu. Relakanlah, kalau baliknya lebih besar ya beruntung gitu. Jadi only invest what you're willing to lose. Jangan FOMO maksudnya apa? Dengar orang-orang investasi ini naik banyak banget terus ikutan, ternyata kita pas beli karena ikutan tuh kita udah telat, jadi keburu turun semua. Dan begitu turun orang-orang pada panik, kalian jual. Kalau kalian jual saham yang kalian udah beli di harga segini dan kalian jual di segini, ya kalian hilang duit juga gitu ya. Jadi jangan FOMO. Kalau mau dengar apa kata Warren Buffett adalah salah satu investor terhandal di dunia ini ya. Dia pernah bilang, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Apa artinya? Pada saat orang lain ketakutan, kalian rakus. Pada saat orang lain lagi rakus, lagi berbondong-bondong, ayo kita beli, kalian harus tahan diri, takut dikitnya. Nah itu advice dari Warren Buffett dan beberapa advice aku. Dan terakhir, paling penting, do your own research. Jangan ikut-ikutan orang ngomong apa, kita ngomong gini sekarang kita belum tentu benar ya. Jadi kalau menurut kalian belum benar ya udah nggak usah ikutin gitu. Do your own research, riset lah menurut kalian masing-masing kayak gimana, dan buatlah your financial moves, financial position size. Basically bukan whatever you do size is your own risk. Kalau kalian salah gerak, bukan salah kita. Kalau kalian betul gerak, bukan berkat kita juga ya. Everything is on your own hand. Manipulasi uang kalian dengan baik secara research dan riset masing-masing. So bukannya kita nggak mau sharing juga apa yang kita lakuin loh ya. Koko, I don't mind sharing what I do right now gitu, yang Koko kerjain sekarang. Jujur Koko exposure ke tech udah lumayan banyak. Koko dengan modal berapa udah naik ya berpuluh-puluh sampai beratus-ratus % untuk saham-saham US stock, terutama yang tech. Nvidia, Tesla,
Microsoft, dan lain-lain. Apple dan Koko juga ada ETF yang emang bener-bener tech ETF tuh satu kantong isinya puluhan saham lah. Jadi resikonya terdiversifikasi. Cuman Koko, sekarang Koko gak terlalu dollar cost average, gak terlalu masukin lagi kebanyakan ke tech. Kenapa? Soalnya Koko tahu desas-desus, ada bubble, desas-desus, lihat P/E ratio udah gila. Terus harga saham Tesla, P/E ratio-nya Tesla sama Toyota aja, Tesla masih jauh lebih gede. Padahal Toyota tuh banyak banget asetnya, Tesla masih lebih dikit asetnya. Cuman dia lebih mainnya di infrastruktur AI-nya, bukan cuman ya manufacturer mobil. So that's the winning edge of Tesla lah. Jual Gimana teknologi. Ya? Tesla tuh kayak jual teknologi lah, seperti gitulah. Intinya, dan kayaknya Tesla itu lebih mainin data sih menurut Koko. Tesla tuh datanya banyak, data yang bisa dikelola dengan AI-nya mereka. Lihat aja berapa banyak mobil di jalan yang udah jalan pakai Tesla. Dan mobil di jalan ada Tesla itu semuanya kan it's already teknologinya, iPad-nya dan lainnya semuanya kayak udah ada gitu ya di Tesla. So probably Tesla collects that data to feed their AI to be smarter and smarter on the road especially gitu loh. That's probably its winning point. But me personally, Koko udah gak terlalu dollar cost average Koko gak terlalu nabung ke tech sekarang. Kenapa? Soalnya position Koko udah lumayan besar di tech. Dan Koko sekarang lebih diversifikasi resikonya Koko ke sustainability stocks, ke healthcare, ke emerging market. Emerging market tuh kayak Taiwan Semiconductor, Alibaba, Taiwan terus kayak Semiconductor, emerging market. Tencent. Iya. Itu kan mereka udah besar banget. Itu kan Chinese stock. Iya, cuman itu kan masih Southeast Asia. Koko Bukan beli Southeast Comsec Asia. Pocket yang isinya Taiwan mah bukan Southeast Asia lah. Enggak, Koko beli apa sih stok yang emerging market, bukan stok sih, ETF yang emerging market beberapa dari mereka masuknya ke Taiwan Semiconductor. Taiwan Coba Semiconductor Koko is cek lagi. huge. Samsung, Taiwan Semiconductor, Alibaba, and Tencent have led gains in key emerging market indexes. The weight of Taiwan Semiconductor MSCI EM Index largest stock has doubled in 2 years, highlighting concentration risk. Taiwan Semiconductor itu apa yang bisa bikin chip 3 nanometer di dunia ini sekarang cuma 2 company pada 2025 ini. 1 TSMC, Taiwan Semiconductor, 2 Samsung. Jadi chip 3 nanometer yang kalian punya di komputer kalian itu semua dibikin sama cuma 2 perusahaan ini. Kalau mau ngomongin emerging market lah, seperti Tencent, terus seperti Alibaba, ya begitulah. Alibaba emang gede di China, cuman ya begitu. Itu masuk kalau nggak salah tuh ke emerging market. Oke, sekian dari bahasan AI Bubble kita. Kalau kalian suka dengan bahasan ini atau mau berkontribusi, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka juga silahkan subscribe. Tolong bantu kita nyampe 1000 subscriber di akhir tahun ini ya. Sisa 25 hari, hey. Cepet subscribe sekarang kalian semua. Oke, kita dari Ngopi Merantau. Kita mau membawa perspektif orang luar kepada Indonesia. Yang subscribe, amin cepat kaya. Cepat kaya. Bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.